Materi soal ini terkait kemampuan umum, yaitu praktik keperawatan berdasarkan etik, legal, dan PK Budaya. Diambil dari kisi-kisi sesuai Surat Edaran Menpan RB tahun 2024. Kalian juga bisa beli buku terkait soal-soal PPPK Perawat tahun 2025 yang tertera di video ini. Bantu support channel ini dengan subscribe dan share di akhir video. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal nomor 1. Seorang pasien dari suku minoritas menolak tindakan medis tertentu karena alasan budaya. Dokter meminta Anda, sebagai perawat terampil, untuk segera melaksanakan prosedur tersebut tanpa mempertimbangkan permintaan pasien. Bagaimana Anda bersikap? A. Melaksanakan perintah dokter tanpa diskusi untuk menghindari konflik. B. Menunda tindakan sambil menjelaskan risiko medis kepada pasien. C. Meminta keluarga pasien menandatangani persetujuan meski pasien menolak. D. Mengabaikan alasan budaya pasien demi keselamatan medis. E. Melaksanakan prosedur alternatif yang sesuai etika dan budaya pasien. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Melaksanakan prosedur alternatif yang sesuai etika dan budaya pasien. Karena praktik keperawatan menuntut perawat untuk tetap menjaga keselamatan pasien tanpa mengabaikan nilai budaya. Etika profesional mengharuskan perawat menghormati hak pasien atas pilihannya, sambil mencari solusi medis yang masih aman dan dapat diterima secara budaya. Soal nomor 2. Dalam pelayanan kesehatan di ruang tahanan kejaksaan, Anda menemukan seorang tahanan sakit tetapi menolak obat dengan alasan tidak percaya pada fasilitas pemerintah. Tindakan paling profesional yang harus Anda lakukan adalah A. Memberikan obat secara paksa agar penyakit cepat teratasi. B. Membiarkan pasien karena menolak pengobatan adalah haknya. C. Menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada dokter tanpa bertindak. D. Mengedukasi pasien tentang manfaat obat secara objektif. E. Menunda pengobatan sampai pasien menyerah pada kondisinya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Mengedukasi pasien tentang manfaat obat secara objektif. Karena perawat harus menjunjung tinggi prinsip edukasi kesehatan. Memberikan informasi secara objektif memungkinkan pasien membuat keputusan yang lebih sadar, meningkatkan rasa percaya, sekaligus menjaga profesionalitas dalam pelayanan keperawatan di bawah standar hukum. Soal nomor 3. Seorang keluarga pasien meminta Anda menyembunyikan hasil diagnosis kanker dari pasien karena takut pasien stres. Jika Anda dalam posisi perawat, apa yang harus dilakukan? A. Menyampaikan hasil diagnosis secara utuh kepada pasien. B. Menyetujui permintaan keluarga demi menjaga perasaan pasien. C. Memberitahu pasien sebagian informasi agar tidak terlalu kaget. D. Menunggu instruksi dokter mengenai penyampaian informasi. E. Tidak menyampaikan apapun karena itu bukan wewenang perawat. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menyampaikan hasil diagnosis secara utuh kepada pasien. Karena Kode etik keperawatan menekankan hak pasien untuk mengetahui kondisi medisnya secara penuh. Menyembunyikan informasi melanggar prinsip legalitas dan dapat mengurangi kepercayaan pasien terhadap layanan kesehatan. Soal nomor 4. Anda ditugaskan melakukan triase di ruang perawatan khusus kejaksaan. Datang 2 pasien, seorang pegawai kejaksaan dengan luka ringan dan seorang tahanan dengan sesak napas berat. Apa prioritas Anda? A. Mendahulukan pegawai kejaksaan karena statusnya lebih tinggi. B. Mendahulukan tahanan karena kondisinya lebih gawat. C. Memberi pelayanan cepat pada keduanya secara bersamaan. D. Menunggu instruksi dokter sebelum bertindak. E. Mengutamakan pegawai kejaksaan untuk menjaga hubungan baik. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mendahulukan tahanan karena kondisinya lebih gawat. Karena praktik profesional perawat berdasarkan prinsip triase adalah mendahulukan pasien yang membutuhkan penanganan segera. Status sosial atau jabatan tidak boleh memengaruhi keputusan klinis dalam pelayanan kesehatan. Soal nomor 5. Saat melakukan tindakan medis, seorang pasien perempuan menolak ditangani oleh perawat laki-laki dengan alasan keyakinan agama. Apa yang sebaiknya dilakukan? A. Memaksa pasien menerima karena tindakan bersifat darurat. B. Mengabaikan penolakan karena perawat laki-laki lebih tersedia. C. Menjelaskan risiko medis lalu tetap melanjutkan tindakan. D. Memberi pilihan pasien untuk mencari fasilitas lain. E. Menghormati permintaan pasien. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Menghormati permintaan pasien. Karena dalam praktik PK Budaya, perawat wajib menghargai hak pasien terkait keyakinan agama. Tindakan ini juga sejalan dengan kode etik keperawatan yang mengedepankan martabat pasien. Soal nomor 6. Di ruang perawatan, seorang pasien menolak menggunakan infus karena dalam keyakinannya, jarum yang masuk ke tubuh dianggap melanggar aturan adat. Dokter meminta Anda segera memasang infus karena kondisi pasien lemah. Sebagai perawat, apa langkah Anda?
A. Melaksanakan perintah dokter tanpa mendengarkan alasan pasien. B. Membiarkan pasien tanpa pengobatan karena menolak tindakan. C. Menjelaskan manfaat infus. D. Mengikuti keluarga pasien yang menolak tindakan medis. E. Meminta pasien menandatangani penolakan tanpa penjelasan lebih lanjut. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menjelaskan manfaat infus, karena perawat berkewajiban memberikan edukasi kesehatan sambil menghormati keyakinan pasien. Prinsip etika dan legalitas menekankan persetujuan tindakan medis didapat melalui informed consent, bukan pemaksaan. Soal nomor 7. Dalam praktik keperawatan di kejaksaan, seorang tahanan dengan penyakit menular ditempatkan di ruangan bersama tahanan lain karena keterbatasan ruang. Anda menyadari risiko penularan tinggi. Tindakan profesional apa yang harus diambil? A. Membiarkan kondisi tersebut karena keterbatasan fasilitas. B. Memberikan obat saja tanpa memindahkan pasien. C. Meminta keluarga pasien menanggung biaya isolasi. D. Menunggu arahan dokter meski pasien lain terancam. E. Melaporkan kepada atasan dan mengusulkan isolasi khusus. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Melaporkan kepada atasan dan mengusulkan isolasi khusus. Karena perawat profesional wajib melindungi pasien lain dari risiko infeksi. Tindakan ini selaras dengan area praktik pencegahan dan pengendalian infeksi serta mendukung aspek hukum dalam pelayanan kesehatan. Soal nomor 8. Seorang pasien lansia meminta Anda menggunakan bahasa daerah saat menjelaskan prosedur, karena ia kesulitan memahami bahasa Indonesia. Namun, atasan Anda menuntut semua komunikasi harus formal. Apa pilihan terbaik? A. Menggunakan bahasa daerah agar pasien lebih mengerti. B. Mengikuti instruksi atasan meski pasien tidak memahami. C. Menjelaskan dengan bahasa medis tanpa penerjemahan. D. Menyerahkan sepenuhnya komunikasi kepada keluarga pasien. E. Membiarkan pasien tanpa penjelasan karena tidak paham. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menggunakan bahasa daerah agar pasien lebih mengerti. Karena prinsip PK Budaya mengharuskan komunikasi disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Informasi yang jelas akan mendukung persetujuan tindakan medis yang sah secara legal dan etis. Soal nomor 9. Anda bertugas mendampingi dokter saat visum et repertum pada seorang korban tindak pidana. Korban tanpa trauma berat dan menolak diperiksa oleh tenaga medis laki-laki. Langkah profesional Anda adalah A. Meminta korban tetap diperiksa karena visum bersifat wajib. B. Menghormati permintaan korban dan mencari tenaga medis perempuan. C. Menunda visum sampai korban tidak lagi trauma. D. Memaksa korban mengikuti prosedur sesuai hukum. E. Membiarkan korban tanpa pendampingan medis. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menghormati permintaan korban dan mencari tenaga medis perempuan. Karena area praktik keperawatan profesional menekankan empati dan penghormatan terhadap martabat pasien, terutama korban tindak pidana. Hal ini sesuai prinsip etik, legal, dan budaya dalam pelayanan. Soal nomor 10. Seorang pasien dengan latar belakang agama tertentu menolak transfusi darah meski kondisinya kritis. Dokter meminta Anda tetap melaksanakan transfusi. Apa tindakan Anda? A. Menjalankan transfusi tanpa persetujuan pasien. B. Menghormati keputusan pasien walau berisiko. C. Meminta keluarga menandatangani persetujuan pengganti. D. Memberikan alternatif lain yang masih sesuai prosedur medis. E. Menunda tindakan hingga pasien kehilangan kesadaran. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Memberikan alternatif lain yang masih sesuai prosedur medis. Karena etika keperawatan menekankan penghormatan pada otonomi pasien. Perawat tetap harus mencari solusi medis terbaik yang dapat diterima pasien sesuai budaya dan keyakinannya. Soal nomor 11. Dalam ruang tahanan kejaksaan, Anda menemukan perbedaan perlakuan. Tahanan pejabat mendapat akses fasilitas kesehatan lebih baik dibanding tahanan biasa. Apa yang Anda lakukan? A. Mengikuti aturan karena pejabat butuh pelayanan prioritas. B. Menyampaikan kritik keras di depan petugas yang diskriminatif. C. Melaporkan dan mengingatkan pentingnya pelayanan adil pada semua pasien. D. Membiarkan karena semua tetap mendapat pelayanan dasar. E. Mengusulkan tahanan biasa dirujuk ke fasilitas lain. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Melaporkan dan mengingatkan pentingnya pelayanan adil pada semua pasien. Karena profesionalisme perawat menuntut keadilan tanpa diskriminasi. Pelayanan kesehatan berbasis etik dan hukum harus menjunjung persamaan hak pasien. Soal nomor 12.
Seorang keluarga pasien menolak tindakan resusitasi karena percaya bahwa nasib ditentukan oleh Tuhan. Namun pasien dalam kondisi henti napas. Apa sikap Anda? A. Menghentikan resusitasi demi menghormati keluarga. B. Melaksanakan resusitasi segera sesuai standar medis. C. Menunggu keputusan dokter tanpa bertindak. D. Menyarankan keluarga membawa pasien ke fasilitas lain. E. Membiarkan pasien meninggal tanpa intervensi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Melaksanakan resusitasi segera sesuai standar medis. Karena kondisi darurat memberi dasar legal bagi tenaga kesehatan untuk bertindak tanpa persetujuan. Etika profesi mengutamakan prinsip beneficency. Soal nomor 13. Anda menemukan perawat lain memberikan obat tanpa memeriksa identitas pasien terlebih dahulu. Bagaimana tindakan profesional Anda? A. Membiarkan karena pasien sudah biasa menerima obat itu. B. Melaporkan langsung ke kepala ruangan tanpa diskusi. C. Mengambil alih pemberian obat tanpa penjelasan. D. Membiarkan sambil mencatat dalam laporan harian. E. Mengingatkan rekan kerja secara santun untuk memverifikasi identitas pasien. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Mengingatkan rekan kerja secara santun untuk memverifikasi identitas pasien. Karena perawat profesional bertanggung jawab menjaga keselamatan pasien dan mencegah medication error. Tindakan korektif yang sopan menjaga etika kerja tim. Soal nomor 14. Seorang pasien meminta rahasia medisnya tidak dibocorkan, tetapi aparat kejaksaan meminta Anda menyerahkan catatan kesehatan untuk kepentingan penyidikan. Apa tindakan paling tepat? A. Menyerahkan data hanya setelah ada perintah resmi secara hukum. B. Menolak total memberikan data demi menjaga kerahasiaan pasien. C. Memberikan semua data tanpa seizin pasien. D. Menyembunyikan sebagian data agar aman. E. Membiarkan pasien menghadapi sendiri tuntutan hukum. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menyerahkan data hanya setelah ada perintah resmi secara hukum. Karena menjaga kerahasiaan medis adalah kewajiban etis, namun aspek legal juga harus dipatuhi. Data medis boleh dibuka hanya jika ada dasar hukum formal. Soal nomor 15. Anda ditugaskan melakukan penyuluhan kesehatan kepada pegawai kejaksaan. Namun, sebagian peserta tampak tidak serius dan sibuk dengan pekerjaan. Apa langkah profesional yang tepat? A. Menghentikan penyuluhan karena tidak ada yang memperhatikan. B. Menyampaikan materi singkat tanpa interaksi. C. Menggunakan metode komunikasi lebih interaktif. D. Meminta atasan menegur peserta yang tidak fokus. E. Membiarkan keadaan karena tugas sudah dianggap selesai. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menggunakan metode komunikasi lebih interaktif. Karena area praktik perawat mencakup promosi kesehatan. Penyampaian edukasi harus adaptif agar pesan sampai dan berdampak pada perubahan perilaku kesehatan. Soal nomor 16. Dalam ruang rawat, seorang pasien non-muslim merasa terganggu karena pasien lain melakukan doa bersama dengan suara keras. Ia meminta Anda menghentikan kegiatan tersebut. Apa tindakan Anda? A. Menghentikan doa karena mengganggu pasien lain. B. Membiarkan doa berlangsung tanpa intervensi. C. Menyarankan pasien non-muslim pindah kamar. D. Menjembatani komunikasi agar doa tetap dilakukan. E. Menolak terlibat karena itu urusan agama. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menjembatani komunikasi agar doa tetap dilakukan. Karena perawat wajib menghormati semua keyakinan. Tindakan mediasi menunjukkan kepekaan budaya serta menjaga kenyamanan pasien secara etis dan profesional. Soal nomor 17. Anda menemukan seorang pasien mengonsumsi obat tradisional yang berpotensi menimbulkan interaksi dengan obat medis yang diberikan. Apa langkah profesional Anda? A. Menjelaskan potensi interaksi obat dan menginformasikan dokter. B. Membiarkan karena obat tradisional adalah pilihan pasien. C. Melarang keras pasien menggunakan obat tradisional. D. Mengambil obat tradisional pasien tanpa izin. E. Membiarkan pasien mencoba dan melihat efeknya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menjelaskan potensi interaksi obat dan menginformasikan dokter. Karena praktik keperawatan profesional menekankan edukasi serta kolaborasi antar tenaga kesehatan. Perawat berperan melindungi pasien dari risiko medis tanpa mengabaikan pilihan mereka. Soal nomor 18. Seorang pasien dengan latar belakang ada tertentu menolak dirawat di ruang bersama karena dianggap melanggar kesucian pribadinya. Rumah sakit penuh sehingga hanya ada ruang rawat bersama. Apa langkah yang sesuai etika? A. Memaksa pasien menerima kondisi fasilitas yang ada. B. Menunda perawatan hingga tersedia ruang privat.
C. Menyuruh pasien mencari fasilitas lain. D. Mengabaikan keluhan pasien. E. Mengupayakan alternatif solusi seperti sekat atau tirai. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Mengupayakan alternatif solusi seperti sekat atau tirai. Karena etika keperawatan menuntut penghormatan terhadap martabat pasien. Upaya mencari solusi kompromi menjaga kepercayaan pasien dan meminimalkan konflik budaya. Soal nomor 19. Dalam program pemeriksaan kesehatan rutin di Kejaksaan, Anda menemukan hasil laboratorium seorang pegawai menunjukkan penyakit serius. Namun, pegawai tersebut meminta agar hasil tidak dicatat secara resmi. Bagaimana langkah profesional Anda? A. Mengikuti permintaan pegawai demi menjaga hubungan baik. B. Menolak permintaan dan mencatat hasil sesuai standar. C. Membiarkan hasil laboratorium tidak tercatat. D. Menunda pencatatan sampai pegawai setuju. E. Membuat dua versi laporan agar semua pihak puas. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menolak permintaan dan mencatat hasil sesuai standar. Karena pencatatan medis adalah kewajiban hukum dan etika. Manipulasi data akan menimbulkan konsekuensi hukum dan merugikan pasien serta institusi. Soal nomor 20. Seorang pasien wanita korban kekerasan menolak diperiksa oleh tenaga medis laki-laki karena trauma. Namun, jadwal perawat perempuan sedang penuh. Apa tindakan Anda? A. Memaksa pasien menerima pemeriksaan oleh tenaga laki-laki. B. Menunda pemeriksaan hingga ada tenaga medis perempuan. C. Menjelaskan kondisi lalu mencari solusi pendamping perempuan. D. Mengabaikan permintaan pasien demi efisiensi layanan. E. Meminta keluarga pasien melakukan pemeriksaan sederhana. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menjelaskan kondisi lalu mencari solusi pendamping perempuan. Karena etika PK budaya menuntut empati pada korban kekerasan. Dengan pendamping, pasien lebih merasa aman dan pemeriksaan tetap berjalan sesuai standar hukum dan etika. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.